Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Ini adalah pengabdian masyarakat yang kami lakukan di Desa Parangtritis, tepatnya di TK Aba Parangtritis, yang memiliki problema yang sangat unik, yaitu beratnya persaingan di antara TK-TK yang sudah berdiri puluhan tahun sebelumnya. Sehingga ini ada tantangan yang sangat unik untuk kita selesaikan. Saya bersama Ibu Siti Muslihati melakukan pengabdian di sana dan ini adalah apa yang kita lakukan. Yang pertama, situasi TK Aisyah Parangtritis itu adalah TK baru atau TK rintisan yang eh, dengan fasilitas yang sangat minim, baik itu gedungnya, fasilitas belajarnya, kemudian ya performan dari luarnya, termasuk papan nama dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi dilingkungi oleh beberapa TK tradisional yang berdiri puluhan tahun sebelumnya, yang ada hampir di setiap dua dusun atau bahkan satu dusun ada TK tersendiri gitu. Nah, situasi itu menjadikan TK yang baru berdiri ini sangat berat untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat, karena ya siapa yang ingin bertaruh kalau ditaruh di TK yang performanya seperti itu, anaknya bisa menjadi generasi yang lebih baik di masa yang akan datang gitu. Sehingga tantangan utamanya adalah soal daya saing. Bagaimana daya saing TK yang baru berdiri itu bisa kompetitif atau bahkan leading di antara TK-TK tradisional yang sudah ada. Dan karena masih sedikit kecilnya kepercayaan masyarakat, baik di luar Muhammadiyah maupun warga Muhammadiyah sendiri, maka pada tahun pertama itu hanya bisa meraih, tahun 2019 maksud saya, hanya ada 6 siswa saja yang belajar di situ dengan kelasnya 0 kecil gitu. Nah, sehingga apa problem utamanya? Ya, kami bersepakat bahwa problem utamanya adalah meningkatkan daya saing. Sebuah TK rintisan yang dengan color-nya jelas, yaitu Islam, berkarakter Islam gitu, harus berkompetisi dengan TK-TK tradisional yang lain. Dengan apa kita akan menaikkan daya saing itu? Yaitu meningkatkan daya saing melalui perencanaan strategis dan permainan edukatif. Nah, ini maksudnya adalah jadi secara software-nya ada itu, dan secara hardware-nya juga ada. Nah, itu yang kami tangkap sebagai problem yang harus kita selesaikan. Kemudian dengan metode apa kami melaksanakan itu? Yang paling krusial adalah bagaimana menyusun rencana strategis pengembangan TK ini. Nah, untuk melaksanakan perencanaan Renstra, kami melakukan metode yang sudah sangat sahih dipakai, yaitu melalui 3 tahapan, yaitu objektifikasi, eksternalisasi, dan internalisasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa objektifikasi ini adalah bagaimana kita dalam menyusun Renstra anak usia dini TK ini, TK ABA ini sesuai dengan taste-nya, color-nya, vision-nya, cita-citanya, tantangannya gitu ya. Ini harus kita ambil gagasan-gagasan dari pengurus TK, stakeholder, pimpinan Aisyah Ranting, pimpinan Muhammadiyah Ranting, dan para Thomas atau tokoh masyarakat. Bagaimana mempersepsikan tantangan dan bagaimana merumuskan sebuah rencana keputusan yang strategis itu. Ini yang kita sebut dengan objektifikasi. Lalu eksternalisasi berupa, objektifikasi juga kita lakukan dengan fokus group discussion juga. Gitu. Kemudian eksternalisasi itu kita lakukan juga fokus group discussion dengan pengelola dan terkait dengan
dengan pengajian-pengajian, karena eksternalisasi artinya apa yang sudah kita rumuskan itu kita tidak bisa langsung keputuskan, tidak bisa, kita share dulu untuk memperoleh respon-respon, sehingga kita melakukan double objektifikasi. Pertama objektifikasi awal, lalu kita eksternalkan, lalu direspon, lalu kita objektifikasi lagi. Nah, disinilah untuk memperoleh kesahihan dari apa yang kita rumuskan itu. Tentu saja pimpinan Muhammadiyah, ranting, cabang, dan Aisyah sangat berperan, sebagaimana nanti saya tunjukkan dalam foto-foto, kita sering berkomunikasi. Setelah ada kesahihan tentang apa yang kita rumuskan, barulah kita lakukan internalisasi. Jadi ini yang akan kita sosialisasikan kepada siapa? Kepada pengurus, kepada pimpinan Aisyah, pimpinan Muhammadiyah, kepada warga Muhammadiyah melalui pengajian-pengajian. Nah, ini pengajian ibu-ibu itu sangat penting untuk proses eksternalisasi dan internalisasi sekaligus, ya. Sehingga cita-cita dan visi yang dirumuskan itu diyakini kebenarannya atau diyakini kebaikannya oleh warga Muhammadiyah dan masyarakat umum di daerah Parangtritis itu. Visi apa? Visi dan misi TK Islam atau TK Aba Parangtritis, supaya diyakini misinya sehingga dia rela anaknya untuk masuk ke situ, begitu. Baik. Kemudian setelah kita lakukan upaya-upaya selama 5 bulan, ya, mulai terlihatlah hasil itu. Jadi dari luaran hasil yang pertama adalah ada tersusunnya draft Renstra secara lebih lengkap begitu. Dan yang lebih spesifik soal visi dan misi dan langkah-langkah strategis yang lebih bisa dipahami. Kalau Renstra kan tebal, ya, karena Kemendikbud itu kan punya standar-standar membuat Renstra itu. Tetapi sebenarnya itu bisa disimpelkan pada 3 lembar misalnya, itu 2-3 lembar yang itu lebih bisa disosialisasikan dalam pengajian. Dan itu lebih efektif daripada dokumen Renstra yang tebal itu. Nah, visi bahwa pendidikan PAUD ini berbeda dengan PAUD yang sudah ada, atau TK ini berbeda dengan TK yang sudah ada, baru memang, tetapi dengan misi dan tekad yang benar membentuk generasi muda Muslim yang saleh, yang cerdas, yang kreatif, dan dibimbing dengan kurikulum yang berbasiskan pada agama, dengan para mentornya yang ngemong sifatnya, ya. Jadi itu kita yakinkan kepada masyarakat di Parangtritis, utamanya warga Muhammadiyah, sebagai sebagai penegasan bahwa TK baru ini berbeda. TK ini berbasiskan Islam, akhlakul karimah, dan merespon kemajuan zaman. Jadi kita perkenalkan teknologi nanti. Sudah mengenal laptop, permainan di laptop, sudah mengenal di PC, sehingga anak itu sebagai sebagai generasi yang DNA-nya itu sudah digital, itu tidak gagap lagi. Melihat handphone itu tidak permainan saja yang digunakan atau yang dimainkan, tetapi dia sudah mengerti bagaimana cara mencari informasi yang benar. Selama ini kegelisahannya kan anak-anak itu kalau megang handphone langsung main gitu. Jangankan anak-anak, yang dewasa juga begitu, karena mereka bukan digital native. Nah, kita mendidik generasi yang digital native. Ini sangat berbeda dengan bapak ibunya yang bukan digital native. Nah, kita tegaskan bahwa kita mendidik anak-anak yang digital native ini dengan Islamic values, dengan kurikulum yang berbasis akhlakul karimah dan teknologi, sehingga bisa mengantarkan anak-anak didik siswa TK ini membekali pada pelajaran atau pada jenjang pendidikan berikutnya. Tidak hanya intelektualnya, tetapi juga akhlakul karimahnya. Sebab apa? Kalau kita ingat para salafus salih, para imam mazhab itu mengatakan bahwa belajar akhlak itu 75%.
ilmu itu sebenarnya ya 25%. Kenapa? Karena akhlak itu qoblal ilm. Al-akhlak qoblal ilm. Jadi akhlak itu mendahului ilmu. Jangan belajar ilmu dulu baru akhlak. Nanti bisa sombong. Nah, kira-kira pesan-pesan ini akan kita masukkan di dalam DNA-nya, di dalam softwarenya anak-anak itu. Kemudian ini bisa meyakinkan masyarakat kita tentang misi ini. Kemudian kalau tadi kita bicara yang non fisik ya, sekarang kita bicara yang fisik. Penampilan atau performan itu penting. Jadi alat main indoor, sini ada ayun-ayunan, yang di dalam ada serodotan, ini kan musim hujan ya. Kemudian ada anak-anak datang dengan face shield yang kita belikan semuanya free. Mereka seragam pun tidak membeli, semua kita beri. Ya, jadi fasilitas apa namanya? Fasilitas itu semua kita beri. Jadi untuk tahun pertama, kedua masih kita beri. Oleh karena itu, dan penampilan fisiknya meyakinkan. Kita bikin banner-banner, spanduk-spanduk. Kita bikin papan nama. Kita tampilkan itu iun-iunannya di luar gedung. Anak-anak pada pakai face shield. Lalu anak olahraga di depan gedung. Semuanya kita tampilkan. Sehingga secara fisik pun tampak meyakinkan. Ya, kita harus bermain di wilayah itu juga. Karena kalau nggak meyakinkan juga susah juga kita dipercaya gitu. Ya. Baik, lalu akhirnya hasilnya bisa kita raih bahwa kemarin itu kita kan pengabdian bulan Januari ya. Januari, Februari, Maret, April. April kita mulai promosi, kita kenalkan visi kita. Bersama-sama tentu saja agak masif nih di pengajian-pengajian. Lalu hasilnya pada tahun 2020-2021 ini, alhamdulillah kalau yang tahun kemarin 2019-20 itu hanya 6 siswa yang masuk, sekarang naik 86%, menjadi 11 siswa masuk. Itu amazing. Kenapa? Karena TK-TK yang lain hanya dapat 3, 4. Tidak ada yang dapat lebih dari 10. Kita dapat 11. Dan itu pun tidak hanya dari dusun Samiran atau Sono yang dekat-dekat dengan tempat pendidikan, tapi ada 3 atau 4 yang datang dari berbeda kecamatan. Ini sebuah kepercayaan yang luar biasa. Oleh karena itu pesan kita pada lesson learn kita adalah menegaskan visi, misi dari TK yang baru dengan penuh komitmen serta membenahi sarana prasarana pendidikan yang fisik tampak oleh masyarakat. Itu sangat penting untuk membangun kepercayaan dari masyarakat agar dia mau menyekolahkan di sekolah yang baru itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.